buatan Cina juga, Pak. Kamu kurang ajar, kamu jangan ledek saya, kamu kurang ajar. Komandan. Bulan. Wah, cantik sekali. Mau kemana ini? Oh, Pak Jerry mah bisa aja. Mau berangkat syuting Oh, lagi. pasti. Bapak sendiri mau kemana? Mau pulang. Oh, mau pulang. Pak Jerry, Bulan boleh minta tolong nggak? Tolong apa? Tolong jagain anak Bulan sebentar aja. Aduh, gimana ya? Emang Kosar kemana? Pak Jerry nggak usah nanyain Kausar. Kausar itu ya, kalau udah menang tinju, uangnya itu dipakai buat judi. Terus gak pulang. Wah, Ya, Pak Jerry mau ya. Bapak komandan bukan? Tunggu, bentar, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tunggu, bentar. Bayarin gua. Gua nggak mau uang. Kumpulin lo. Lupain gua di neraka lo. Gua masukkan. Sabar dulu. Pertunjukan juga belum dimulai, kakak. Aku nih. Masih banyak tempat. Bayar dulu, bayar dulu. Keping. Aku utang dulu ya. Keburu keluar dulu. Kakak so 3 kali utang. Ini mau yang keempat. Beta sing bisa tolong lagi, kakak. Nanti beta dikasih marah sama penguasa tempat, kakak. Jadi, ngutang. Ini ongkong yang lapuk tikus kot. Lu bukan kasih contoh, lu malah jadi provokator. Sing bisa. Sing ada keping, sing ada pertunjukan. Habis perkara. Lama-lama songong lu ya. Lu tuh dari orang udah begedong-gedong sampai engkau lu koit. Lu gak menghargai gua lo. Apa? Lu bilang lu gendong beta? Om tua bujang lapuk. Lu mau gendong beta? Lu gendong lu pala putu minyak aja sing bisa. Lu mau gendong beta? Tikus kalapa. Apa nih, Sar? Tepas. Aduh, kakak. Bung Sri. Apa ini? Aduh. Ini kakak. Ini baduan nih tikus kalapa ini. Aduh. Oh iya kakak. Kakak Bung Sri mantap. Pors apa nih? Terima kasih. Masuk. Awas lo. Masuk. Dua kakak jatuh. Jatuh. Itu sama duit aku. Iya ini. Kamu duit Udah kakak kasih masuk. yang kemarin tuh. Semua. Kembali kau ambil aja. Oh iya mantap. Oke. Full house. Mantap. Lama-lama ikan lo gue makan nih di hidung. Apa lagi? Mangkat sekolah. Nanya. Coba dicek. Gue anaknya kita. Dudu, ayo. Coba dicek. Bukan Jangan-jangan. Bang Bangor, bukan. Terus ikan siapa? Anaknya cupang. Pantes warna-warni. Asan, Eden, Udin. Wis siap ya sekolah. Siap, Pak Manor. Sekarang tunggu di sini. Bapaknya tak mandi cupang dulu ya. Beres, Oke. Pak. Keadilan imajinasi. Dimas. Sayang-sayang kok adeknya. Hah? Yuk. Disayang-sayang adeknya. Wah, ini. Jangan cepat-cepat.
Kekuasaan, imajinasi. Imajinasi. Setiap kita bebas menjadi seperti apa yang kita inginkan. Masalahnya, jangan sampai negara kita menjadi negara imajinasi pula. Oke, untuk menutup segmen ini, saya akan kutipkan sebuah kalimat bersahaja dari Albert Einstein. Logika akan membawa kita dari titik A ke titik B. Imajinasi akan membawa kita dari titik A kemana-mana. Saya Lolita Fajarwati, sampai ketemu sesudah ini. Ke kampus dulu ya, Mbak. Pagi. Sabi ni piro saiki 3.000. Aduh. Jangan ngomong. Ini sih loh sapinya piro. 3.000. Aneh. Sus, sini. Sus, aku yakin sekali loh kalau semalam lakiku nggak mau sama aku karena pikirannya ke perempuan itu. Iya. Laki gue juga pasti karena itu. Aduh. Good morning, everybody. Mama. Cantik banget pagi ini. Men, muka lu berseri-seri gitu. Ada yang bahagianya hari ini. Bulan, habis 2 ronde kau semalam. Nggak bisa nih. Gimana caranya buat cerita? Gimana? Cerita apa sih, Ibu? Bulan, Ceritain, kenapa muka lu tuh bisa kinclong begitu, pakai keramas segala lagi? Kok? Itu udah dari lahir, kan? enggak mungkin. Ih, tipu-tipu Bulan. dia. Maksudnya Bu Kiris itu bukan begitu. Oh. Maksudnya Ope juga tadi bukan menyinggung Iya. kok. Jadi maksudnya kenapa kamu bisa gitu ya nih ya? Itu dia. Ya itu. Ada cerita. Rahasia loh. Iya. Demi. Iya demi. Ambo demi. Ibu semua, diam di sini. Jangan bergerak. John. Nih, putih satu nih. Ya, sebentar. Saya juga satu. Ya, iya. Pagi, Ibu. Pagi. Sopi, kalau kamu mau belanja ke Glodok, sama Koko Ian aja. Jamin lebih murah. Lalu, pulangnya kita makan seafood di Pecenongan. Enak, toh? Makasih kok, tapi Sofi buru-buru. Tunggu dulu, Sopi. Kamu mau nggak jadi foto model? Kamu punya bakat loh. Kamu bisa nyaingin Pevita. Ya? Oke? Misi kok. John. Aduh. Siapa yang mau makan seafood di Pecenongan, ha? Lu aja nggak pernah ngajakin gua pergi ke sana. Makin tua makin genit lu ya. Ampun, Mami. Ayo pergi dulu. Mau ngelipet ke Hakim di Monas ya. Aduh, nggak ada alasan pakai hakim-hakim. Sekarang pulang.
Siapa yang pegang pantat saya? Jangan kurang ajar ya. Oh, boleh, Mas. Emang manis, manis gula-gula. Begitu juga negeri kita tercinta. Ada suku dan budaya. Dari Jawa, Sumatera hingga Papua. Semuanya ada di sini. Hidup rukun damai berseri. Mas. Isi, Bu. Isi, Mas. Isi, Bu. Isi, Kak. Woi, lu jangan kabur lu. Woi. Woi. Mbak. Sofi. Ini HP kamu. Makasih ya. Maaf, kamu tahu nama saya dari mana ya? Aku udah lama kok mengenal kamu. Sofi Lorenta. Senja. Ibu-ibu, saya yakin 200% bahwa penyebab suami-suami kita dingin di tempat tidur itu si perempuan itu. Berarti ini sekarang udah jelas ya? Permasalahan yang ada di kampung kita ini udah jelas banget. Intinya, semua masalah ada di perempuan itu. Iya kan? Iya kan? Kenapa sampai kita kagak dipakai sama laki-laki kita? Masalahnya ya ke perempuan itu. Nah, berarti kita kagak bisa terima. Ini namanya penindasan buat kaum wanita. Benar? Kok pakai kaum sih? Lah, Bu Mona, sampai nggak ngerti kan? Itu artinya kaum kita tuh sudah terzolimi. Kan gini loh, si Sophie itu kan dia masih perempuan. Ah, nggak usah lah pakai kaum-kaum. Iya, ya udah serah deh mau pakai kaum kayak kain kayak apa gitu. Ya. Begini, Bu. Kita harus berbuat sesuatu. Sebelum kita jadi
kering kayak sawah nggak pernah dialiri air. Tandus. Betul kan? Betul kan? Iya, betul. Malu, lu gua bilang tadi jangan belanja dulu. Ayo ikut buruan, telat kan lo ah. Gimana? Siap? Siap. Kita usir sapi betina itu. Cakep. Sayang. Oh lala, kenapa kamu menangis? Hah? Saya akan diusir dari sini, sayang. Diusir? Memangnya apa yang sudah kamu lakukan di sini? Hah? Saya menderita. Saya tersiksa. Jangan takut. Kan ada aku di sini. Tenang saja ya. Aku tidak akan lari kemana-mana. Walaupun di pipi kamu ada air matanya. Tapi kamu tetap kelihatan cantik sekali. Coba lihat. Pak, bangun, Pak. Pak! Sophie, kamu barusan ada dalam mimpiku loh. Bu, aduh, orang lagi enak-enak mimpi malah dipotong. Sudah, sana. Bapak teruskan mimpinya. Ganggu aja kamu. Sana. Aduh, sore-sore ya mimpi. Bangun, Pak. Ibu-ibu satu kampung tuh udah ngamuk di luar. Hah? Sophie ngam? Sapi. Istri kamu nih, Pak. Ibu-ibu satu kampung udah ngamuk di luar. Ibu-ibu ngamuk. Aduh, waduh. Tadi Bapak lagi enak-enak mimpi sama si sama Sopian. Sopian mandiin sapi di kali. Kepleset, jatuh. Tabiat kampung dibawa-bawa. Nostalgia terus. Tinggalin tuh mimpi. Kenyataan tuh diurusin. Duh, cilaka. Saya? Ngamuk. Apa sih? 4 bulan, Bu. 4 bulan? Kami semua ini nggak dikeloni sama suami kami. Dan sekarang saya mau nanya sama Bu RT. Kalau Bu RT kayak gitu, gimana cara Bu RT ngadepin? Gimana? Gimana, Bu? Ayo. Maksudnya nggak dikeloni, nggak dikitik-kitik. Ya ampun. Bu Saleha. Boro-boro dikitik-kitik. Ini mah kagak ditoel. Oh, Mbak Giris. Jangan-jangan Bu Saleha juga dianggurin ya? Sama kayak kita. Sama kita. Sama, Bu. Enggak. Saya aman. Bapak masih kuat dorong deh. Gila nih Bu RT, gila. Kalau gini caranya Bu RT jangan ngomong kayak gitu dong. Itu sama aja kayak manas-manasin kita kagak terima. Gini. Kasih vitamin. Coba batu sauda. Apa aja juga sudah dicoba, mau jamu sampai pil dari Amerika itu sudah, Bu. Tapi tetap aja rigid. Alternatif juga, Bu. Udah Ambo coba. Tapi tetap saja lagi Ambo itu lurus. Kayak aspal. Kayak gitu. Iya, gitu. Begini, Bu Saleha. Lu tuh ya harusnya prihatin sama kita-kita. Iya. Ini masalah eksistensi perempuan di kampung kita. Bener. Jangan sampai wartawan itu tahu. Bisa berabe, Bu. Oh iya ya. Pak Ian Wijaya itu kan wartawan ya? Bu, itu dulu lah. Sekarang Nyambi nulis di sinetron. Kayak gitu. Kalau gitu, kita ganyang dia.
Ibu, aduh, ibu, ini ada apa? Hah? Cuaca di sana itu cerah, kenapa juga muka ibu-ibu jadi mendung? Mendung. Muka gila nih Pak RT. Ini semua karena perempuan. Perempuan apa? Perempuan siapa? Perempuan itu. Perempuan mana? Itu loh Pak RT. Ngaku saudara Pak RT itu, si Sapi. Sopi. Oh, itu namanya Sopi. 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 Sapi. Lu ngapain sih? Tenang ibu-ibu, tenang. Sebentar tenang ibu-ibu, tenang. Jangan menangis. Tolong jelaskan dengan jelas. Ada apa ini sebetulnya? Ada apa? Nggak usah merengek. Laki-laki itu nggak boleh menangis. Sini. Sekarang ceritakan sama Mbok, kenapa sampai kau ditampar? Begini ceritanya, Uni. Apa-apaan nih? Ayo bang. Siapa mereka? Tetangga-tetangga kita juga. Maksud saya siapa yang jamin? Yaser nyumbang 10 kali lipat, Bang. Ini mencurigakan ini. Aku yang jamin juga. Siapa orangnya mana? Tempat ya? Sini sana. Yang tertib ya. Tertib. Oke. Ayo. Tenang. Tarik nafas dulu. Angkat tangan semua. Ini ceritanya. Nah, di kamar mandi Bu Saleha itulah kejadiannya. Alias TKP terjadi. Semuanya pada tahu jam berapa tuh si perempuan mandi, buka bajunya. Dan yang lebih-lebih ini Bu ya, si suami-suami itu juga tahu jam berapa si Sapi itu bukan saja.
Pak RT, Iya. Saya dengar. udah dengar kan? Sudah, ya. Apa yang Uni Jaina bilang sudah dengar kan Pak RT? Iya, saya dengar, tapi... Aduh. Itu Pak RT. Itu yang mengganggu masalah keluarga kami Pak RT. Iya Pak RT. Loh, kok bisa? Ya bisa dong Pak. Pak RT tuh nggak tahu sih. Suaranya si sapi itu loh Pak. Suaranya sapi itu seksi banget Pak. Kalau seksi memangnya kenapa ya, Bu ya? Ya, Pak. Suaranya itu sampai membuat kita-kita yang mendengarnya itu terhipnotis. Lalu membayangkan hal-hal yang erotis. Bu! Aduh. Memangnya sampai sebegitunya ya, Bu ya? Iya. Lebih dari itu Pak. Suara serak-serak basah itu disebabkan sama apa Pak RT tahu nggak? Ih, Pak RT. Karena keseringan dipakai. Tuh maksudnya... Ya itu. Ya apa? Ini apa? Ayo terangin nih. Maksudnya Pak RT itu sekali-sekali nonton bokep. Jadi ngerti. Bu, sebentar. Ini hati-hati kalau bicara. Hati-hati. Ya? Saya ini pejabat negara loh. Ketua RT loh. Kepanjangan pemerintah loh. Jadi jangan sembarangan bicara kalian. Berbahaya. Nanti saya tuntut loh. Ya. Nggak tahu. Ini bukannya saya belain Mbak Kiris ya. Tapi emang bener kok. Pak RT tuh harus nonton film BF. Waduh. Kan? Lah ini. Diam dulu Bu Ibu. Supaya Pak RT tuh lihat Pak. Adegan-adegan yang sekarang itu lagi mengganggu stabilitas keluarga kami semua di kampung ini. Ada benarnya. Betul. Ada benarnya. Sekarang saya tanya. Pak RT Mucus. Apakah Bapak tahu apa yang dinamakan adegan-adegan erotis? Apakah Bapak tahu suara-suara seperti itu bisa mengganggu rumah tangga kita? Ibu-ibu ini apa sih? Hama-hama aja. Ngasih dukungan aja. Dari mukanya Pak Mucus ini, kalau saya lihat, oh, Bapak pura-pura ini. Nah, pura-pura. Ya, Pak. Hah? Pura-pura kan, Pak? Apa Anda buta, Pak? Terhadap keadaan suami-suami kami di kampung ini yang dingin di atas ranjang, Pak. Apa Pak RT Mucus tidak berempati terhadap kami, Pak? Gara-gara si sapi yang tinggal di rumah Pak RT ini, maka kehidupan seksual warga kampung Bapak terganggu. Ini perlu saya jelaskan sekali lagi ya. Ini untuk terakhir kalinya saya jelaskan. Namanya itu adalah sapi. Saya salah tadi, saya salah. Namanya Sophie. Saya sebagai yang tuaan dari ibu-ibu di sini, ya. Iya, Tuan. Mbak, terus lanjut cepat. Intinya aja, intinya. Kami sepakat untuk mengusir si sapi itu dari kampung ini. Saya minta kepada ibu-ibu, kalau melakukan protes nggak masalah, demo juga tidak masalah, tapi lakukanlah dengan baik dan tertib. Jangan sampai ibu-ibu mengambil cara dengan menghakimi secara suka-suka. Bagi saya ya, itu sama sekali tidak melakukan kesalahan apa-apa. Tidak. Loh. Sophie ini kan cuma menyanyi di dalam kamar mandi. Lalu letak salahnya di mana? Ya itu Pak RT, nyanyinya suaranya serak-serak basah. Oh, tidak, Bu, tidak. Justru suami-suami ibu itu yang imajinasinya itu berlebihan ketika si Sophie itu menyanyi. Nggak bisa, mana ada kucing yang nggak mau sama ikan, Pak? Contoh sebentar, Bu, contoh. Saya
saya berikan contoh ya. Penyanyi jazz misalnya ya, penyanyi jazz. Itu kalau menyanyi, suaranya itu keserak-serak basah. Ya? Iya. Kering-kering basah ya kan? Halus-halus kasar ya kan? Nah, lalu bagaimana? Ketika ibu mendengarkan nyanyian jazz ini, apakah di sana ada sifat-sifat erotisme? Bisa saja. Tidak pernah, Bu. Saya tidak pernah terangsang, Bu. Tapi saya tuh terbawa oleh buayan yang indah sekali. Kagak bisa. Bentar dulu ya, Pak. Sebentar, Bu. Kagak. Sebentar. Kagak. Tunggu. Kagak. Masalahnya ini beda kasus. Beda. Masalahnya tuh penyanyi jazz kagak nyanyi di kamar mandi. Tuh penyanyi jazz kagak ngeluarin bunyi. Seret suara apa? Di kamar mandi lain, tidak ada suara BH sama celana dalam. Tidak ada suara air yang jatuh dari tubuh. Tidak ada juga suara gosokan sabun dari badan yang berbusa. Dan ini yang paling berbahaya, Pak RT Mucus. Yaitu nyanyi Pak RT Mucus yang terhormat. Bapak segera mengambil tindakan. Atau kalau tidak, saya dan ibu-ibu semua yang ada di sini akan langsung melabrak si sapi itu. Kalau begitu kami pamit. Selamat sore Pak RT Mucus, selamat sore Bu RT, Bu Saleha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepanjang hidupku, aku tidak pernah merasakan keindahan seperti ini. Bau, cahaya, warna, tanah, seperti meresap di nadiku. Aku tidak ingin malam ini cepat berlalu. Sama. Itu juga yang sering aku lalui. Aku senang kok bisa bersahabat dengan alam. Selalu memberikanku kemudahan dimanapun aku berada. Aku percaya itu. Aku juga sering kok mengawetkan hal-hal yang terindah yang pernah terjadi di dalam hidupku. Dengan cara apapun. Misalnya? Ya, misalnya aku suka melukis, suka menulis, atau potong. Potong? Ya, jadi bingkai segi 4. Oh. I'm so silly. Kamu hobi juga? Ya, peninggalan dari orang tuaku. Kamu suka? Karena aku selalu merasa seperti objek. Ya, kalau kamu lakukan dengan sadar, akan menjadi keindahan. Tapi aku tidak merasakan adanya indah dari semua yang kamu katakan. Ya, mungkin saat ini belum ada yang bisa menyimpan menjadi momen-momen terbaik di dalam kisahmu. Semoga ya. Semoga. Semoga.
licik. Oke. Ini bukannya raja. Iya, Pak. Kamu yakin dia tidak akan bangun? Tenang, Pak. Saya yakin. Menurut keterangan obatnya, dia akan terlelap selama setengah jam. Wah, berarti 15 menit lagi. Ya, betul, Pak. Sekarang? Iya, sekarang. Tenang. Apa lagi? Aduh, salah. Oke. Pak, emang benar suaranya seksi sekali. Betul, Bu. Suaranya seksi sekali. Aduh. Betul, suaranya bisa bikin imajinasi yang enggak. Bisa jadi, Bu. Betul, suara nyanyian di kamar mandi itu bisa meresahkan warga kita, Pak. Bisa jadi. Kayak mana Bapak ini loh? Bukannya udah kejadian. Ibu-ibu di kampung udah pada demo, masih juga bisa bilang boleh jadi. Bu, persoalan ini bukan persoalan gampang, Bu. Ini rumit, complicated. Di dalam karir Bapak sebagai RT, belum pernah Bapak mengalami persoalan seberat ini. Belum pernah. Aneh. Coba Ibu bayangkan, Sophie hanya nyanyi di kamar mandi. Dan itu bukan sebuah kesalahan. Tidak melanggar hukum, kan? Aduh. Banyak sekali kejadian-kejadian ajaib di negeri kita ini. Tapi tidak ada yang mengalahkan keajaiban yang baru saja terjadi di RT lingkungan saya, Pak. Oh ya? Pak, apa ada yang lebih ajaib daripada politik di negeri ini, Pak? Oh, Pak. Coba Bapak bayangkan ya. Ibu-ibu di lingkungan saya itu datang ke rumah saya. Mereka protes. Ya, kebetulan saya ini kan ketua RT. Jadi mereka minta saya mengusir seorang perempuan cantik dari kampung saya itu. Hanya karena dia selalu menyanyik di kamar mandi. Loh, emangnya kenapa, Pak? Apa karena lagunya menyindir pemerintah? Menyindir kampung Bapak? Atau menyindir Bapak kali? Bukan, Pak, bukan. Perempuan ini ajaibnya ya. Dia menyanyi dengan suara yang SSB. SSB? Serak-serak basah, Pak. Oh, serak-serak basah, Pak. Waduh, begitulah. Saya juga pengen tuh, Pak, serak-serak basah. Ini masalahnya, Pak. Di sini masalahnya. Suami-suami dan laki-laki di kampung saya itu merasa bahwa dia itu sudah bergumul bercinta dengan pemilik suara yang serak-serak basah ini, Pak. Saking intensnya. Maka mereka itu sampai orgasme. Kalau gitu sih, gua mau denger juga. Bukan masalah dengar-dengarnya, Pak. Ini bukan masalah itu. Laki-laki dan suami-suami ini kan berimajinasi secara apa ya? Secara habis-habisan. Ketika mereka pulang ke rumahnya, berhadapan dengan istri yang sebetulnya, di situ semuanya selesai.
suasananya jadi dingin, melempem dan melehoi. Tapi kan yang resah istri-istrinya, Pak. Suami-suaminya enggak kan, Pak? Ya, kenyataannya kok ada orang bisa bercinta dengan imajinasi. Ya sudah, Pak RT sekarang berpikir dulu. Ya, berpikir dan berpikir. Saya mau menikmati penderitaan para koruptor yang baru ditangkap KPK ini. Imajinasi. Sebetulnya ada sesuatu yang salah dengan sistem imajinasi kita. Tapi apa imajinasi itu punya sistemnya? Sopi. Edan kok, no. No, aja, no. No. Ya Bangun. Apaan sih, lo? Tuh, anakku pada parno, no. Biarin aja. Ih, kok biarin aja sih? Itu pada teriak-teriak. Ntar orang kamu pada kemari. Cepet diamin anakku. Udah, males aku. Diamin anakku itu. Diam! Tetap capek, Kak. Ih. Mami aja sayang. Ya apa kesiang abang? Kok bosan iyo abang dengan yang tua-tua? Oh, saya capek sekali, yo. Gak apa-apa, kita tahu abang capek. Sekarang kan bukan giliran kamu, yo. Apa kau tidak bisa puasa sedikit, kan? Kita tahu bang, ini bukan tape giliran. Cuman kalau pas tape giliran, kenapa abang jadi dingin begini, dang? Yo. Iya, abang banyak alasan sekali. Masuk. Ih. Sudah lama aku menunggu ini dari mulutmu, sayang. Kering aku bang, kering.
Aduh, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Aduh, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Lo sering begini ya, Aa. Udah kurang cantik buat Aa. Kayu. Kayu. Ini teh semua teh gara-gara si Sapi. Kok gila, Kak? Saya bilang kok cantik sekali. Tapi malam ini saya lihat kok saloyo. Jadi selama ini suara nyanyian saya terdengar sampai ujung gang belakang rumah ini. Begitu Pak RT Mucus. Betul, Nak Sophie. Dan ibu-ibu di perkampungan ini meminta saya untuk nggak menyanyi lagi. Supaya suami mereka nggak berpikir aneh-aneh, begitu. Kira-kira begitulah, Nak Sophie. Dan waktu saya bernyanyi, mereka membayangkan tubuh saya, maaf, telanjang. Dan bahkan have a sexual contact, begitu. Baiklah, Pak RT Mucus, Mbak Saleha. Saya berjanji saya tidak akan menyanyi lagi di kamar mandi. Dan akan menjamin bahwa tidak ada suara sedikit pun. Maha suci Allah. Nak Sophie. Terima kasih, Nak Sophie. Akhirnya kamu mengerti juga. Aduh. Di balik wajah kamu yang cantik, rupanya hati kamu juga cantik dan mulia. So, Sophie, inilah kenyataan manusia yang kamu studi itu. Pak, lewat. I mean, I like it here. Konsentrasi, fokus. Makanya aja lirak-lirik. Main, no. Jalan, Kon. Jalan. Pak Jerry sering ngajak aku jalan-jalan, cuma sekarang aku lebih sering memantau dari atas rumah Pak RT. Alasan yang boleh ku tahu? Aku takut. Kok nggak diracun aja sini? Gus, nggak boleh begitu. Kita nggak boleh terlalu benci. Maksudnya? Kalau kita terlalu benci, nanti kita malah suka. Jalan. Cinta itu adalah perasaan benci yang berlebihan. Ini belajar bijak dari mana? Tuh, si Bangor tuh, no. Bang Bangor? Iya, dapat dari penjara katanya. Bisa juga dia. Lagi pula kalau ada apa-apa di warung Ambo rugi, pelanggan hilang. Ya juga. Hitung-hitung kan si Senja itu bawa pelanggan ke tempat Ambo. Nah, piti Ambo nambah, ya? Piti. Duit. Oh, duit. Uni udah rugi. Jangan menuduh kamu. Oke. Ngomong-ngomong, itu perempuan udah enggak menyanyi lagi kan? Enggak. Yakin? Yakin. Kamu tuh mengkategorikan kalau orang-orang di sini tuh kasar, tidak beradab, tidak menimbulkan kenyamanan. Oh, sambelnya agak pedes dikit. Aku suka pedas. Oh, bagus. Jangan lirik-lirik. Kenapa lu? Lu kan cuman pelatih doang. Lu mau di Smackdown? Tenang nih. Sabar dulu. Bener, Bo. Lirik dia sama gue. Ya.
Apa sih? Sudah jelati, kelinci pula. Sudah cantik, wangi pula. Wangi ngor. Cangkemnya kayak marmut. Wangi ngor. Pak RT! Pak RT! Apa ini? Maaf, Pak. Malam-malam bikin kacau aja kamu. Ada apa? Hah? Saya mau lapor, Pak. Lapor apa lagi? Para ibu-ibu di sepanjang gang ini ternyata masih resah, Pak. Kan Sophie sudah tidak menyanyi lagi di kamar mandi. Kenapa juga harus resah? Ya, itu betul, Pak. Tapi menurut laporan ibu-ibu itu kepada saya, setiap kali mereka mendengar bunyi cebar-cebur di kamar mandi, para suami itu selalu membayangkan kembali waktu bergumul dengan Neng Sophie, Pak. Gila! Kamu jangan ikut-ikutan. Kamu sepung juga. Masa... Ini bukan... Apa? Gak usah ketawa. Ngeledek saya kamu. Hah? Dasar munafik. Aku kalau denger suara jebar-jebur orang mandi, terangsang, no. Nah, jangan-jangan nih, kalau ikan lagi pada berenang jebar-jebur, gue jadi ikut juga terangsang. Wah, gila. Sakit lu. Itu perempuan emang kudu diusir di kampung ini. Kok diusir? Sembarangan kalau ngomong. Jangan gila deh lu. Apa lu bilang tadi? Lu ngatain gua gila? Berani lu ya? Lu belain tuh perempuan terus ngatain gua gila? Lu berani lu? Siapa yang bilang gila sih? Tapi barusan lu ngatain gua apa? Alik, lu alik. Lu kira ngatain gua gila? Sakit lu. Orang nyambung ngobrolnya. What? No, aja, no. Meja. Maksudnya jangan itu ikan kesayangan saya. No, itu si Herman, no. Ya ampun, Mono. Ikan kecil mau jalan. Robert, apa? Ya ampun, apa sih pada ngap-ngapan. Teman. Selamat. Robert, bertahanlah, Robert. Aduh, Robert, jangan mati, Robert. Tahan lo. Selamat. Aduh, apa ya? Biarin aja lah mati, apa ya? Untung tak kasih nafas buatan. Eno tega bener kono. Ikan aku hampir mati. Hampir pada modar gara-gara kono, Eno. Mewek. BAP tolong dikubur di belakang rumah, digali lubangnya ya. Jadi ternyata ini penyebabnya abang dingin tempat tidur kita. Bukan begitu. Abang, pantas nih 2 bulan ini abang sepi apa kita. Itu kok ada Pepanya, Bang. Bukan begitu, Yo. Jangan usah pegang-pegang. Abang. Yang muda aja, abang nganggurin. Apalagi kita. Jelas sudah permasalahan. Wadon kuwi. Sophie harus diusir dari sini. Jangan, Mas. Abang ini sudah punya 2 istri. Tapi abang gak bersyukur. Mulai dinaiki. Kita berdua tidur sekamar. Mas, jangan. Kita berdua akan selalu bersama. Kita berdua akan kompak selalu. Mas, jangan. Yo. Iya kan, Yo? Mas, Yo. Mas. Yo sepakat ngelaporin dia ke Pak RT buat diusir. Sampean kok suwe-suwe goblok banget sih, Mas. Pantesan. Sampean posisinya itu terus tak munggah-munggah. Alah, sampai segitunya. Yo sampai segitunya, Mas Fuad. Ya Allah, ya. Tak kasih tahu sampean. Gara-gara kamu sama teman-teman kamu itu
cuman ngedengerin doang dari luar. Itu suara-suara dari balik kamar mandi, nyanyian di kamar mandi itu. Kamu itu jadi lupa sama aku, Mas. Jadi lupa sama anak-anakmu. Itu baru suara dari balik kamar mandi. Mas Fuad nggak bayangin. Kalau Mas Fuad sama teman-temannya Mas Fuad itu ngeliat dia nih, lengga, lenggo, lengga, lenggo, lengga, lenggo, lengga, lenggo, gitu. Gimana itu? Di sana yang seksi kok malah di sini yang keki. Iya, aku yang keki. Aku bojomu. Suami geblek. Otakmu tuh jadi kurang setengah ya gara-gara kelamaan ikut sinetron. Kamu tuh, Mas, malu sama istri yang resmi kamu nikahin karena di otak mesumu itu cuma ada si sapi. Makanya, Mas, cari uang itu yang banyak. Ya, supaya aku juga bisa cantik kayak si sapi. Kalau ngomong kamu teh nggak nyambung, dasar beleguk, otakmu tuh dipakai. Kamu dia malu sama aku, sekarang dibilang beleguk-beleguk juga. Ya udah kalau gitu, cerai aja. Kenapa urusannya jadi cerai? Ambo mau cerai? Cerai? Mau cerai nggak? Ngomong cerai nggak? Apa urusannya perempuan itu? Nggak ada urusan-urusan, nggak penting itu. Ya kalau nggak penting ngapain lu bawa cerai segala? Pokoknya besok Ambo mau demo. Jangan ikut-ikutan. Ngerti? Salah. Tidur di luar. Ampun, Nap, jangan. Tidur, Wan, di luar. Nap, jangan, Nap. Jangan pegang-pegang Ambo. Sudi Ambo dipegang-pegang. Ampun, Nap. Ampun. Keluar. Tidur di luar. Tidur di luar. Nap, jangan tega dong. Nap. Keluar sana. Aduh. Nap. Hai. Nap, bukain, Nap. Nap.
Malam ibu-ibu semua. Ada apa ini marah-marah semua? Gara-gara Pak Kuman bawa si sapi ke sini. Suami-suami kita kena gendang. Iya. Betul, Pak. Dia harus kita usir dari sini. Usir. Tenang ibu-ibu, tenang. Baik. Memang saya yang bawa Sopi ke sini. Namanya Sopi, bukan sapi. Keberadaan Sopi di kampung kita justru bagus. Karena dia sedang melakukan riset untuk gelar masternya tentang dinamisasi kehidupan bermasyarakat di negara Indonesia. Kesuwen. Nggak ngerti kami soal yang kayak itu. Tenang ibu-ibu, tenang. Sekarang saya mau tanya. Apa pernah Sopi tidak ramah dengan ibu-ibu? Apa pernah Neng Sopi kurang ajar sama suami ibu-ibu? Tidak pernah kan? Kenapa Sopi yang disalahkan? Contoh saya tidak terpengaruh dengan nyanyian Neng Sopi. Hah? Istri saya tidak ada kan sini? Hah? Nggak ada kan? Ibu-ibu, coba tanya sama Pak RT. Apa Pak RT terpengaruh? Tidak kan? Jadi tuduhan ibu-ibu tidak masuk akal. Dan satu hal lagi, tolong diingat, nama saya Jerry, bukan Kuman. Pak Kuman. Iya. Terus kenapa suami-suami kami jadi gila? Nah itu dia. Coba tanya sama suami ibu-ibu sendiri. Kenapa? Pak Kuman, pokoknya saya teh sama ibu-ibu di sini semuanya gak terima. Benar. Ya. Jeko teh udah nggak ngegauli saya selama 4 bulan lebih, Pak Kuman. 4 bulan? Bapak bayangin 4 bulan, Pak. Saya sama ibu-ibu minta eta awewe diusir. Udah kok, Pak. Kalau diusir masalah kelar. Ya. Tenang dulu, tenang. Pak Komandan, terima kasih. Sama-sama. Mama pulang. Ayo mama, pulang sayang. Ayo mama sayang. Ayo. Semua gara-gara si sapi. Malam ini yang bisa. Jadi Anda setuju bahwa yang disebut mayoritas di negeri ini seringkali memaksakan kehendaknya sendiri? Ya, memang di mana-mana mayoritas itu merasa paling benar. Bisa saja seseorang bisa menindas orang lain, bukan mayoritas minoritas. Tapi satu orang, kalau dia memiliki kekuasaan mutlak, mendadak dia tuh menjadi bisa penindas juga. Karena dia menguasai mayoritas. Lalu, menurut Bapak, apa solusinya? Pendidikan, sebenarnya gitu. Beginilah kalau kesenjangan sosial tidak terjembatani. Yang tinggal di daerah sini tidak pernah tahu apa yang terjadi di daerah sana. Jadinya cenderung yang terjadi adalah prasangka, asumsi, dan merasa mengetahui dengan pasti tanpa pernah mencoba hidup di tempat yang tidak diketahuinya. Prasangka, itulah kebanyakan manusia. Cenderung berbicara tentang hal-hal yang tidak pernah diketahuinya dengan pasti, atau tak dikenalnya sama sekali. Tidak tahu apa-apa, tapi cenderung menghakimi,
pada dasarnya karena cuma ingin menguasai kepentingan sendiri saja. Manusia selalu untuk dirinya. Yang dengan ibu pegang nih papi susu dulu. Nih hari, lu pada sekolahnya naik angkot ya. Bapak kagak bisa nganterin. Bapak habis begadang enak. Ya? Sekarang kamu sudah bisa. Kagak usah bayar. Aduh, saya tidak sangka sama sekali loh. Ternyata jadi ketua RT itu berat sekali dan rumit sekali. Ya ampun, ya ampun. Aneh, Pak. Kok saya nggak pernah berpikir seperti ibu-ibu itu semua ya? Padahal kan saya juga tahu Bapak suka dengan suara si Sophie kan? Ya itu dia Bu, itu dia Bu. Ketika kenyataan mengecewakan, maka imajinasi akan berkuasa. Tapi hidup nggak pakai imajinasi, mana bisa? Manusia hidup karena ada gagasan di kepalanya. Dan gagasan itu berasal dari sebuah imajinasi. Sehat ya, sehat ya. Hei. Wah, ala. Ya. Nah, nanti Bu kita pasang di sini. Dulu papan belakang dulu. Dulu. Orang lihat dari depan, lihat dari sini. Pak Didi bagaimana? Siap, Pak RT. Sudah? Iya. Ayo. Kuat ya, Tangga mana tangga? Digantung saja, digantung. Tangga, awas. Awas, tangga. Tangga mana tangga? Hati-hati jatuh, hati-hati jatuh. Ya, pegangin. Awas pala. Ya, yang lain bisa jalan. Ayo lihat kiri kanan, santai. Kiri dikit. Kiri kau. Ibu. Ya udah, oke. Ayo. Yang lain. Sini Mas. Ya, baik. Mari. Ayo. Ini. Ya, tenang dulu ya. Ini sudah kumpul semua. Baik, kita mulai saja ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai RT di sini mendengarkan aspirasi dan tuntutan kalian semua supaya warga saya di sini tetap damai. Tidak ada perseteruan, tidak ada cekcok, tidak ada berantem. Kita semua harus damai. Dengan itu, aspirasi kalian saya telurkan di dalam sebuah peraturan. Dan inilah hasilnya, kita buka sama-sama ya, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Sophia, kukirimkan novel ini padamu di saat semua orang sudah banyak yang kehilangan senja. Hilang waktu yang berharga, waktu saat kita tak bisa melantunkan sebuah kata daripada kata keindahan. Sesuai dengan senja yang juga waktunya tak begitu panjang, tapi sangat berharga. Maka aku juga mengirimkan rangkaian dari banyak momen terbaikmu yang kurekam dengan kameraku. Aku tahu apa yang kau alami di tempat itu. Kampung yang indah dengan setiap orang merindukan imajinasi. Keindahan seperti warna emas di langit, singkat untuk tetap selalu menjadi emas. Senja, potongan abadi yang kukirimkan padamu menjadi kenangan terhadap namaku yang entah kenapa diberikan orang tua. Nama perempuan, kata orang. Namun aku senang dengan itu semua. Nama yang indah dan sangat berharga. Kukirimkan sepotong senja itu untukmu. Muka badak. Mandi Bu. Dan siang awal ya. Ampun. Sorry. Enggak apa-apa. No, Waang. Enggak apa-apa, jangan ke. Enggak penting, Wak. Udah begitu dengan Lensa. Ini Joropo. Lu kan cuma pelatih. Lu mau smackdown? Bentar, ada telepon. Bajunya bagus ya. Ih. Bau. Loh. Sudah. Sampai melupakan istri yang kamu nikahi resmi. Iya, belepotan, maaf. Saya belepotan, Pak, maaf. Lantai 3. Hebat sih. Tenang. Pesawat. Opa lupa ngeblok. Pakai dulu. Langsung keblok. Sayur. Aduh, sorry Bang. Nabrak. Saya yakin 200% ibu-ibu bahwa sesungguhnya perempuan itulah. Action. Mana John? Lewat nggak dia? Woi, Pak. Kat, ketutup gue. Kapan KTP saya selesai, Pak RT? Kamu kenal yang namanya Setia Novanto? Ribut sendiri.
Nyanyian dari kamar mandi itu. Nyanyian dari mana? Asep!